Saya tanya, "Dek, kenapa mau pakai jilbab?" Ada jawaban yang nggak saya sangka-sangka sih lahir dari mulutnya gitu, keluar dari mulutnya. Dia jawab, "Karena aku nggak mau Abi masuk neraka," kata dia. "Karena kalau aku nggak pakai jilbab, nanti Abi masuk neraka." Jadi saya waktu itu nggak nyangka ya, apa-apa yang Allah rencanakan, apa-apa yang Allah tetapkan gitu ya untuk keluarga kita itu sangat baik gitu buat saya. Dari jawaban dia itu, teguran dari anak saya juga yang cowok tuh, dia selalu bilang, "Mi, kalau keluar rumah pakai jilbab." Dulu saya nggak mau begitu aja pakai jilbab. Karena apa? Karena saya mau tahu dulu kenapa sih Islam tuh mesti pakai jilbab. Apa sih yang bikin orang perempuan tuh mesti pakai jilbab? Memang kenapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Disitulah saya banyak ngobrol ya sama Ustadz Dodi, ngobrol sampai waktu itu beliau pulang haji. Jadi selama dia haji, beliau haji juga, saya sering ceritakan kondisi Sheila gitu ya. Dan tanpa sepengetahuan saya ternyata Sheila juga suka berkomunikasi dengan Ustadz gitu, suka tanya-tanya, "Ustadz, masya Allah, Ustadz baik banget gitu ya, memberikan informasi-informasi, nggak diobrolin tentang Islam, tapi tentang kebaikan-kebaikan gitu, Ustadz ajak obrol." Ustadz waktu itu pesan sama saya, "Udah tunggu dulu, jangan buru-buru." Ustadz waktu itu pesan, ada salah satu dokter, ternyata jamaah beliau pulang haji bersama beliau, jadi beliau haji sama dokter ini. Ustadz bilang, pergi ke sini, ke dokter ini, karena sama dokter yang sebelumnya, walaupun dengan BPJS, saya harus nyiapin uang kurang lebih 80 atau 70 juta gitu. Jadi skrupnya tuh nggak ditanggung gitu, skrupnya nggak ditanggung, harus bayar sendiri, operasinya bisa waktu itu di BPJS gitu ya. Saya bilang, "Saya gimana ya Ustadz, nih cari uang sebanyak ini mau cari di mana?" Saya bilang gitu kan, 80 juta dalam waktu seminggu atau berapa hari, karena memang anak saya udah nggak bisa, udah payah banget kondisinya waktu itu. "Sabar," kata Ustadz, "minta terus sama Allah," dia bilang, "minta terus sama Allah." Sampai waktu saya lagi kondisi yang sangat terpuruk gitu ya, Ustadz tuh bilang sama saya, "Mohon izin," kata beliau, "boleh nggak saya ajak teman-teman untuk membantu Sheila supaya Sheila bisa operasi?" Jadi Ustadz nih open donasi untuk anak saya ini. Padahal ya, tanda kutipnya, anak saya kan masih Kristen ya. Anak saya masih Kristen, cuman Masya Allah disitulah akhirnya menjadi hidayah ya untuk anak-anak saya. Nggak disangka sambil Ustadz bilang tunggu sabar, ketemu sama dokter yang habis pulang haji sama beliau, saya dikasih nomor teleponnya, saya coba WA apa segala macam. Masya Allah dokter ini langsung jawab saya waktu itu ya, dokter Didi, "Datang Bu, bawa semua berkasnya." Anaknya ikut, nggak usah, anaknya kan karena kondisinya parah kan, payah ya di rumah, nggak usah, bawa aja dulu semua hasil ronsennya apa segala macam, karena sudah lengkap, karena sudah siap sebenarnya untuk operasi di yang jadwal dengan dokter sebelumnya, tapi di pending terus, nggak ketemu lah jadwalnya, dan itu tadi suruh bayar lumayan gitu ya. "Sini sama saya," beliau bilang. Udah saya bawakan filenya apa segala, langsung dikasih surat pengantar sama beliau. "Nih surat pengantarnya, nanti besok ke rumah sakit lagi ya," dia bilang gitu, "sama saya aja gitu. Terserah Ibu sih," dia bilang, "Ibu mau tetap sama yang lama boleh, mau sama saya boleh, pokoknya saya juga ini waktu itu ya gundah gitu ya sama suami, gimana nih." Karena beliau ini saya cari di YouTube nggak ada, maksudnya sedikit gitu ya ininya, referensi informasi. Tapi kalau dokter yang satunya lagi ini sangat terkenal, udah pengalaman banget kayak operasi, karena kan ini operasi anak perempuan saya ini bisa meninggal, bisa lumpuh. Jadi saya bilang sama suami saya waktu itu, "Gimana ya?" Saya bilang, "Udah deh, kalau perempuan kan pakai perasaan banget ya." Jadi waktu itu saya, "Ya udah deh, kamu deh tentukan." "Dah nggak apa-apa," dia bilang, "maju aja sama dokter Didi," dia bilang. Akhirnya majulah kita dari operasi yang udah dijadwal itu kurang lebih 3 minggu setelah saya ketemu beliau. Ditunda sempat 1 kali karena ada yang lebih parah kondisinya, dan hampir meninggal gitu ya, maksudnya kondisinya parah gitu, jadi harus buru-buru dioperasi.
ditunda 1 minggu kalau nggak salah. Akhirnya anak saya masuk rumah sakit. Anak saya masuk rumah sakit, pada saat yang bersamaan Ustadz Dodi memberikan saya uang senilai apa yang kita butuhkan. Dan itu tuh kayak cuman 1 kali 24 jam. Jadi besoknya mau masuk rumah sakit, malam ini tuh kayaknya uangnya terkumpul gitu. Jadi istilahnya saya mau bayar yang itu juga bisa, tapi ini Masya Allah setelah melewati screening apa segala macam, anak saya ditanggung full BPJS. Jadi Allah tuh berikan ada uang yang cash yang kita dapatkan, dan anak saya ini ditanggung BPJS gitu. Jadi double ya rezeki yang didapatkan. Nah waktu itu waktu setiap ada orang, jadi Ustadz Dodi tuh waktu itu memberikan kalau nggak salah rekening kita juga gitu ya. Jadi ada konfirmasi langsung. Oh enggak. Orang ngabarin ke Ustadz gitu ya. Udah saya transfer gini. Itu tuh macam-macam. Ada yang dari luar daerah, ada yang dari apa segala macam pokoknya. Itu tuh anak saya ini lihat sendiri. Dia lihat gitu ya di WA gitu ya. Di ini dia lihat sendiri. Saya juga nggak tahu waktu itu apa perasaan dia. Cuman setelah harinya dia mau operasi, jadi sudah akhirnya dia mau dioperasi. Saya tuh kebetulan pagi itu saya pulang rumah karena kan dia mesti mandinya mesti pakai air panas, di rumah sakit ini nggak ada air panas, jadi saya masakkan, saya sudah siapkan, dia udah mandi, katanya dokter tuh operasinya jam 9. Itu tadi dia udah rapi, udah saya rapikan karena operasi jam 9 kan di Fatmawati ya, deket ke sini. Saya pikir saya juga bersih-bersih dulu deh, saya pulang dulu, saya mau mandi mau apa gitu ya. Belum lama saya sampai rumah, kayaknya baru buka pagar gitu. Tiba-tiba dia telepon nangis-nangis. Dia sama adiknya, sama anak saya nomor 2 di sana. Adiknya bilang, "Mi, cepet Mi datang Mi. Kakak udah didorong ke ruang operasi," katanya. "Loh, kok didorong ke ruang operasi? Kan katanya jam 9," saya bilang. "Ini baru jam 6 lewat, baru setengah 7," saya bilang. "Iya, nggak tahu nih, udah nangis adiknya." Nangis adiknya. Dianya juga nangis. "Iya, nggak tahu nih kakak, pokoknya mak cepetan nih, kalau nggak nanti kakak dioperasi nggak ada Umi." Dia bilang gitu kan. Wah, tuh saya kalut. Jam-jam tersebut, jam 7, jam 7-an itu kan orang-orang baru berangkat kerja ya. Jadi jalan dari sini ke Fatmawati juga macet. Ya kan, pagi-pagi itu kan. Entah gimana Allah Maha baik ya. Itu kayaknya tuh jalan tuh waktu saya langsung balik ke sana tuh kayak ada yang buka jalannya. Nyampe saya kayak cuma 10-15 menit dari yang harusnya macet gitu ya. Nyampe. Sampai sana bener anak saya udah di ruang operasi. Cuman luar biasanya tuh pertolongan Allah ya. Salah satu susternya ini nelfon saya. Dia bilang, "Bu, Ibu di mana?" kata dia. "Sebentar lagi saya sampai sus, langsung ke ruang operasi ya," dia bilang. "Saya sudah tunggu di bawah. Ibu langsung pakai pakaian langsung naik ke tempat operasi," dia bilang gitu. "Wah, kok langsung naik ke tempat operasi?" "Iya. Nanti aja di sini diceritain," kata dia gitu. Sampai sana, wah anak saya yang nomor 2 udah nunggu, langsung kita masuk ruang operasi. Emang udah ditungguin juga saya di sana. Naik saya ke ruang operasi. Anak saya ini udah siap sebenarnya. Udah bener-bener siap, tinggal didorong ke anestesi. Jadi mau dibius tuh ternyata udah sempat masuk ruangan, sudah mau dibius. Anak saya ini ternyata katanya ngamuk-ngamuk di dalam. Ngamuk, meronta-ronta, ngamuk gitu. Nah, si suster ini alhamdulillah ya dapat ini dari Allah ya, hatinya mungkin ya. Akhirnya anak saya itu dikeluarkan lagi dari ruang operasi. Nggak jadi dibius. Itulah dia telepon saya, suruh datang cepet-cepet. Terus dia bilang, "Bu, saya nggak tega sama anak ibu," dia bilang. Anaknya nangis-nangis, Bu, ngamuk nungguin ibu," dia bilang gitu kan, maunya ada ibu. Coba ditenangin supaya kita bisa lanjut operasi. Jadi di situ udah siap, tim dokternya sudah siap, di samping-samping tempat tidur gitu. Kita didorong lagi ke ruangan kecil gitu ya, suruh ngademin hati istilahnya, menenangkan dia gitu ya. Saya peluk, saya ajak ini. Cuman sambil saya peluk, saya doa tuh saya bilang, "Kak, Umi minta maaf ya. Waktu itu udah nggak bisa lagi kan saya berdoa seperti mungkin anak saya berdoa gitu ya. Saya udah nggak bisa ajak lagi dia doa. Saya kan doanya udah beda. Jadi saya peluk, saya bilang, "Kakak doa aja," saya bilang. "Kakak doa aja. Apa yang mau kakak doain?" Umi juga berdoa, saya bilang. Saya berzikir gitu ya, saya zikir di telinganya, apa saya peluk gitu ya. Dia bilang, "Kakak nggak usah takut, Umi selalu nemenin kok," saya bilang gitu. Akhirnya pas saya lagi doa, saya lagi nangis, tiba-tiba dia bisikan sama saya gini, "Umi,
aku mau syahadat nih, dia bilang. Jadi waktu itu saya bilang saya kurang dengar, dia mau syahadat gak? Iya, aku mau masuk Islam, dia bilang. Aku mau masuk Islam. Ya udah, di ruang operasi itu disaksikan dokter, disaksikan suster. Akhirnya saya ajak dia bersyahadat. Jadi dia syahadatnya di ruangan operasi. Jadi waktu dia dioperasi sudah dalam keadaan Islam. Alhamdulillah atas izin Allah. Itu hidayah yang Allah berikan. Akhirnya setelah saya juga menunggu ya, anak saya setengah kurang lebih 1 tahun, banyak ujian. Ternyata itu tadi, nggak ada doa yang kembali dengan sia-sia. Dan hidayah itu memang punya Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, selain kita kejar, selain kita upayakan, selain kita ikhtiarkan gitu. Tapi kepada siapa Allah akan memberikan hidayah itu memang benar-benar rahasia Allah. Singkat cerita, kurang lebih 1 bulan anak saya di rumah sakit. Waktu dia keluar dari rumah sakit, alhamdulillah berhasil operasinya. Alhamdulillah rezeki yang dititipkan kepada kita ya, itu bisa untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena adiknya juga masih sekolahnya waktu itu masih di Pondok Gede, jadi dari sini bolak-balik Pondok Gede, Jakarta Timur ya, cukup jauh. Kita di rumah juga mesti menyediakan tempat tidur rumah sakit dan sebagainya, karena dia nggak bisa langsung beraktivitas karena operasinya itu. Dan Masya Allahnya Sheila termasuk pasien yang pemulihannya sangat cepat. Biasanya orang di ICU itu berhari-hari. Alhamdulillah Sheila cuma 1 malam. Di ruang HCU biasanya orang di ruang pemulihan tuh berhari-hari. Dia juga cuma 1 malam. Kita ke ruang perawatan cuma 7 hari lah kayak gitu. Tapi memang operasinya 2 kali. Jadi ada operasi pertama, ada operasi kedua. Cuman dari setiap operasi itu alhamdulillah semuanya cepat, dilaluinya cepat gitu ya. Kurang lebih hampir 1 bulan kita di rumah sakit. Melewati banyak lah, cari donor darah apa segala macam, dibantu banyak teman-teman. Masya Allah banyak banget yang bantu. Yang tadinya kita pikir sendiri, ternyata kita nggak sendiri gitu. Orang-orang ya, teman-teman kerja ayahnya apa segala macam ya, teman-teman gitu banyak yang bantu. Masya Allah, alhamdulillah. Pulang dia dari rumah sakit, saat dia udah bisa berdiri, dia bilang sama saya, pokoknya Mi, aku sampai di rumah harus sudah ada guru ngaji, kata dia. Harus sudah ada guru ngaji. Dan dia juga pulang dari rumah sakit udah pakai jilbab. Padahal waktu itu saya belum berjilbab. Waktu itu saya, jadi dalam proses saya ini, anak-anak duluan jilbaban daripada saya. Mereka udah pakai jilbab. Jadi kakak ini pulang ke rumah, pertama minta guru ngaji, kedua udah pakai jilbab. Kurang lebih, pokoknya setelah itu dia pulang, kita upayakan ya, kita carikan guru ngaji. Akhirnya, ya betul, dia sampai di rumah 1-2 hari langsung ada guru ngaji. Dia langsung belajar ngaji, dia langsung belajar sama guru ngajinya. Kurang lebih mungkin 3 bulan apa ya di rumah. Nggak sampai apa. Saya udah agak lupa. Dia bilang, karena dia kan sekolahnya tertunda ya, operasi itu memakan waktu 1 tahun, jadi sekolahnya tertunda 1 tahun. Harusnya dia udah masuk SMA, dia tertunda 1 tahun. Kosong kan waktunya. Dia bilang, aku mau ngafal Quran. Jadi Masya Allah pokoknya waktu itu saya coba carikan tempat menghafal Quran ya. Insya Allah akhirnya Sheila menghafal Quran di tempatnya Ustadz Herbie Bobo, menghafal Quran semudah tersenyum. Mondoklah di sana sampai selesai. Dia dapat juz 30. Juz 30 dia pulang. Barulah akhirnya kita carikan lagi sekolah. Cari-cari sekolah. Alhamdulillah. Akhirnya mondok di pesantren mualafnya Ustadz Nababan. Alhamdulillah sampai selesai kemarin SMA, dididik, dibina sebaik-baiknya oleh Ustadz Nababan dan keluarga di Anaba Center Indonesia. Dan itu tadi saya cerita, dia sudah kuliah ya sekarang di Institut Ilmu Al-Quran atas pilihannya sendiri juga mengambil prodi komunikasi penyiaran Islam. Mohon doanya semoga Allah mudahkan supaya menjadi tempat juga untuk Sheila bisa berdakwah ke depannya.
Saat kakaknya pulang tuh kira-kira 6 bulan kemudian, adiknya yang nomor 2 nih orangnya pendiam banget, pendiam, nggak suka ngobrol. Terus kita juga mau tanya-tanya soal Islam ke dia takut gitu. Jadi udahlah ngobrol yang normal-normal aja kalau sama dia, karena dia kayak anti gitu. Tiba-tiba entah gimana, tiba-tiba pokoknya ada satu waktu setelah kakaknya udah di rumah, tiba-tiba dia panggil abinya. Bukan saya loh, dia panggil abinya. Bi, kenapa sih kalau ngobrolin soal Islam tuh cuman kakak aja yang diajak, aku enggak? Lah, kan kita takut ya mau ngajak dia gitu. Abinya juga bingung loh. Ya enggak dek, bukan gitu. Tapi maksudnya tuh ya ngobrol lah mereka berdua ya, karena intinya karena adek ini orangnya sangat tertutup, nggak mudah ngobrol gitu kan, orangnya sangat pendiam. Tiba-tiba dia bilang, udah, aku udah pelajari, aku mau syahadat sekarang. Dia minta sama abinya, dia bukan sama saya, di kamar dia datengin abinya, dia minta, aku mau syahadat sekarang, ya, aku masuk Islam. Aku udah, kenapa masuk Islam? Aku udah pelajari, dia bilang gitu. Jadi kakaknya Sheila juga masuk Islam, ternyata dia juga selama di rumah tuh mempelajari juga kenapa dia mau masuk Islam. Begitu juga dengan adiknya yang nomor 2. Nanti kapan-kapan izinkan mereka yang cerita ya, biar lebih seru. Mereka punya ceritanya sendiri kenapa mereka pilih Islam. Akhirnya disyahadatkanlah sama abinya, dan akhirnya kita syahadatkan ulang bersama Ustadz ya di masjid. Akhirnya apa-apa yang saya doakan waktu itu Allah wujudkan. Kami bisa akhirnya ketemu satu masa di mana kami bisa berpuasa sama-sama, kami bisa sholat sama-sama, kami bisa Idul Fitri sama-sama. Tapi bukan karena saya ajak mereka, tapi karena mereka cari sendiri apa itu Islam. Dan ternyata saat kita sudah bisa beribadah sama-sama itu adalah awal di mana Allah menguji iman kita. Seperti yang udah saya ceritakan tadi, setelah kita semua udah beribadah sama-sama, qadarullah malah suami saya PHK. Dari situ menjadi jalan hijrahnya dia juga, hidayah untuk dia juga makin mencintai Islam. Alhamdulillah. Akhirnya tertatih-tatih kami merangkak di rumah tangga kami ya, melewati banyak ujian. Dengan 4 orang anak tentunya tidak mudah, menyatukan satu visi, menyatukan rencana planning keluarga, kemana kami bercita-cita semoga Allah ridho ya, kita menjadi keluarga di bumi dan kelak di surga. Saya selalu belajar dari salah seorang guru, saat kita meminta apa aja untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk suami, itu mintanya cuma sama Allah. Awal-awal saya masuk Islam, saya nggak punya komunitas seperti sekarang. Cari-cari Islam sendiri, cari-cari di YouTube, cari-cari di media sosial, karena minim juga teman-teman saya yang Muslim. Jadi terbatas gitu ya ruangan saya untuk cari-cari tahu tentang Islam. Akhirnya, alhamdulillah kita malah bisa belajar bareng. Satu keluarga kita bisa belajar bareng, cari tahu bareng, sampai seperti tadi saya bilang, anak-anak nih duluan pakai jilbab. Anak saya yang kedua juga duluan pakai jilbab. Jadi mereka berdua duluan pakai jilbab. Waktu saya tanya sama anak saya yang nomor 2, Dek, kenapa sih adek mau pakai jilbab? Karena pada umur-umur remaja tuh kan lagi lucu-lucunya biasanya anak-anak tuh ya, mau rambutnya di apalah gitu ya. Jadi biasanya mereka saya nggak nyangka gitu mereka tiba-tiba mau pakai jilbab. Dan kondisinya di sini sama suami saya sekarang kan ayah sambung ya, bukan ayah kandung gitu ya. Tapi Masya Allah bagaimana cara Allah mengikat kami dalam tali cinta kasih di dalam rumah ini, Masya Allah. Sampai mungkin kalau saya nggak ceritakan, orang-orang juga nggak akan tahu kalau kita ini dari 2 keluarga yang berbeda tadinya dikumpulkan sama Allah jadi satu. Orang juga kalau nggak saya ceritain nggak tahu. Karena begitu kuat Allah menyatukan kami dalam cinta kasih dalam rumah tangga kami ini. Alhamdulillah, semoga Allah jaga terus kami sekeluarga seperti ini dalam kebaikan. Saya tanya, Dek, kenapa mau pakai jilbab? Ada jawaban yang
nggak saya sangka-sangka sih lahir dari mulutnya gitu, keluar dari mulutnya. Dia jawab, karena aku nggak mau Abi masuk neraka, kata dia. Karena kalau aku nggak pakai jilbab, nanti Abi masuk neraka. Jadi saya waktu itu nggak nyangka ya, apa-apa yang Allah rencanakan, apa-apa yang Allah tetapkan gitu ya untuk keluarga kita itu sangat baik gitu buat saya. Dari jawaban dia itu, teguran dari anak saya juga yang cowok tuh, dia selalu bilang, Mi kalau keluar rumah pakai jilbab. Dulu saya nggak mau begitu aja pakai jilbab, karena apa? Karena saya mau tahu dulu kenapa sih Islam tuh mesti pakai jilbab, apa sih yang bikin orang perempuan tuh mesti pakai jilbab, memang kenapa gitu. Ternyata kalau anak saya dapat jawabannya, dia mau pakai jilbab karena dia nggak mau abinya masuk neraka. Jadi dia baca satu tulisan dari Al-Quran, dari apa segala macam referensinya, bahwa seorang ayah tuh akan terkatung-katung saat anak-anaknya nggak berjilbab, akan terseret dia ke neraka kalau anaknya nggak berjilbab. Ya itu menjadi jawaban yang sangat berbekas ya untuk saya. Masya Allah, Allah menghadirkan hidayah untuk anak-anak kita juga berbeda-beda. Kalau anak saya Kevin, yang tadi saya cerita di awal ya, dia selalu menemani saya ke masjid. Awal-awal dulu saya nggak tahu juga mau ngajarin dia apa gitu ya, karena saya kan juga baru belajar Islam ya. Saya cuma bisa ajarin sama dia, Bang, pokoknya kalau abang denger azan, abang sholat, jangan tinggal sholat, jangan tinggal ke masjid. Jadi waktu dari kecil dia sudah terbiasa dengar azan ke masjid, sudah terbiasa dengar azan ya sholat. Awal itu yang bisa saya ajarkan ke anak-anak. Demikian juga sama adiknya ya, Kalista, dari kecil kita ajarkan mereka untuk menutup aurat. Karena apa? Karena Islam itu ternyata ditutupnya aurat kita itu sepenuhnya adalah menjunjung tinggi harkat kita sebagai seorang wanita. Begitu sangat dimuliakannya kita tutupnya aurat kita sama Allah. Itu Masya Allah. Kurang lebih seperti itu perjalanan kami sekeluarga sampai akhirnya alhamdulillah Allah kumpulkan kami, bisa ibadah sama-sama, bisa belajar sama-sama, bisa saling tolong menolong di dunia dakwah. Insya Allah apa-apa yang kami punya, kami ingin sekali berperan untuk berbagi hidayah. Semoga kiranya cerita-cerita dari teman-teman mualaf bisa menginspirasi dan menghadirkan hidayah juga buat teman-teman yang lain. Kami dari setelah melewati banyak ujian, akhirnya Allah pertemukan kami dengan usaha kami saat ini ya, Box Bewox ya. Box Bewox itu lahir dari tadi setelah suami saya PHK, kita nggak tahu mau ngapain nih, karena kita semua latar belakangnya adalah pekerja kantoran. Saya bisa masak ya bisa masak untuk keluarga sebenarnya, nggak bisa, bukan kayak chef atau pernah sekolah, nggak sama sekali. Karena waktu itu si Kevin hitan, kita syukuran kecil-kecilan, undang keluarga teman-teman, saya masak dan teman-teman keluarga bilang masakannya enak, atas izin Allah ya, atas izin Allah. Akhirnya mau apa ya, tapi kayaknya waktu itu lagi booming orang jualan kue kering karena lebaran gitu ya. Saya cobalah jualan kue kering. Jualan kue kering, suami saya, namanya seorang laki-laki tuh pasti tinggi egonya ya, kalau sampai di titik dia tidak bisa memberikan nafkah pada keluarga kan, apalagi melihat istrinya yang bekerja. Dan waktu itu buat dia bikin kue itu susah. Ya memang sih bikin kue itu kan detail ya, mesti ditunggu, dioles, ditunggu, itu waktunya sangat lama. Dan buat dia tuh kayaknya susah banget gitu. Saya susah banget ngejalaninnya. Sampai nangis dia bilang, biarlah Mi saya kerja lagi aja ke dunia malam, kata dia waktu itu. Saya bilang sama dia, anak-anaknya juga, Bi,
Yang penting kita tuh satu rumah sama-sama, susah senang kita jalanin aja sama-sama. Abi gak usah kerja lagi. Saya juga bilang gitu. Sempat dia pergi interview lagi ke pekerjaan yang lama, ditawarkan dengan gaji lebih besar, tunjangan lebih oke gitu ya. Waktu dia berangkat, anak-anaknya nih nangis ya. Apa iya kita akan bergelut lagi di dunia itu gitu ya, dengan abinya kerja di tempat yang seperti itu. Alhamdulillah Allah juga titipkan hidayah di hati suami ya. Dia pulang, dia sampaikan ke saya sama anak-anak, aku gak ambil Mi, aku mau jalanin aja seperti ini, mau menjadi lebih baik sama saya dan anak-anak. Alhamdulillah ini sudah masuk 7 tahun pernikahan kita. Begitu banyak yang Allah berikan. Akhirnya kita mulailah penjajakan di box tuh. Saya mulai masak. Waktu itu Valen baru, anak saya nomor 2 baru kelas 1 SMP. Kakaknya sudah mondok. Akhirnya gimana ya, bingung kan mau pasarin kemana gitu ya. Orang punya catering banyak gitu kan. Mungkin masakan saya juga nggak biasa-biasa aja. Akhirnya dia mau, setiap hari dia ke sekolah dia bawa dagangan saya. Saya dulu juga nggak nyangka sih dia mau ngelakuin itu, karena buat saya kan anak-anak zaman sekarang mana mau kayak gitu, malu ya. Bawa nasi kotak, saya bilang Dek, bagilah ke teman-teman, mana tahu ada yang jadi langganan. Waktu itu saya bilang, seminggu kalau nggak salah dia bawa nasi itu ke sekolah. Alhamdulillah ada yang langganan 1 orang. Alhamdulillah ada yang langganan 1 orang. Karena begitu sayangnya mereka sama abinya ya. Mereka gak mau abinya tuh kerja lagi ke dunia malam gitu. Jadi mereka mau aja disuruh, bukan disuruh ya, dimintakan tolong untuk melakukan apa-apa. Malah kadang-kadang mereka yang berinisiatif gitu untuk bantu kita. Dulu waktu awal-awal box tuh kakaknya yang bikin logonya apa segala macam. Kita cari tahu sendiri gitu apa yang bisa kita buat. Sampai masak ya mereka yang bantuin saya. Itu kita belum ada yang bantu. Masak, bikin kardus, bikin sendok gitu ya. Kalau kita ada pesanan nasi box itu kita kerjakan berenam. Suami yang ke pasar, saya yang masak. Anak-anak nih bantu, yang cewek-cewek yang besar-besar bantu masak. Adik-adik ya gitu bikin-bikin kardus atau apa. Itu kita kerjakan semua sama-sama. Lumayan berbulan-bulan dengan 1 orang langganan yang harus saya masakin tiap pagi. Buat saya itu adalah ujian kesabaran dari Allah. Siapa sih yang sabar masakin tiap hari untuk 1 orang? Masakin 1 masakan tuh kan kayak masakin satu keluarga. Karena kan masa kita cuma masak ayam 1 potong doang, kan pasti ya masak aja sekalian buat keluarga, masak aja sekalian buat keluarga gitu kan. Berbulan-bulan saya jalanin. Terus kita juga coba buka warung di depan rumah. Qadarullah warungnya jadi rezeki kucing. Jadi akhirnya kita tutup gitu ya, karena ternyata nggak jalan juga gitu. Ya udah akhirnya saya coba open PO di list WA tuh kan ada list ya. Broadcast aja hari ini open PO. Dan Masya Allah waktu itu karena si Valen rajin nawarin ke teman-teman, guru-gurunya jadi tahu kalau anak ini mamanya jualan. Terus saya juga memberanikan diri lah waktu itu nawarin ke wali kelas guru. Masya Allah, Alhamdulillah atas izin Allah, yang langganan banyak itu bukan anak murid, akhirnya jadi makanan guru-guru. Di 161 tuh jadi keluarga buat saya. Guru-guru di sana Masya Allah jadi sahabat hijrah juga buat keluarga kami. Banyak mensupport kami, bukan maksudnya beli jualan kami, bukan ya, mensupport kami secara mental. Karena waktu itu kan Valen juga baru masuk Islam ya. Mungkin kalau untuk startup SMP tuh udah pada bisa ngaji, temen bisa baca Quran, dia belum bisa. Jadi waktu itu dia udah gede gitu SMP, ikut adik-adiknya belajar di TPA, belajar ngaji. Setelah ada guru gaji juga kita panggil ke rumah. Alhamdulillah dari situ berjalan, ada orderan dari guru-guru, teman-teman mulai kenal. Terus
pesan Ustadz Dodi waktu itu, kalau mau ditambahkan rezekinya datang ke majelis ilmu, kata dia. Kalau mau dibukakan pintu rezekinya datang ke majelis ilmu. Beliau pesan sama saya, jagalah Allah maka Allah menjagamu, dia bilang. Pergilah ke majelis ilmu, cari aja ilmu Allah dulu. Rezeki itu mengikuti kok, dia bilang. Kira itu saya coba untuk banyak-banyak cari ilmu, karena saya juga bukan orang yang suka sok kenal sok deket ya sama orang. Jadi ya ngaji mah ngaji aja, saya nggak pernah gitu maksudnya sambil ngaji sambil nawarin dagangan. Saya kayaknya malu gitu, nggak apa ya, kayak saya nggak mau jadi orang yang memanfaatkan keadaan gitu. Jadi ya ngaji aja sampai ya itu, karena Ustadz memperkenalkan, akhirnya teman-teman ngaji ada yang pesan. Jadi kadang-kadang Ustadz juga pesan kalau buat kajian gitu ya. Mulai saya penuhi pesanan-pesanan dari teman-teman ngaji gitu ya. Terus karena saya juga merasa kayak kurang, pelajaran saya masih kurang untuk Islam, karena anak-anak kan sekarang sudah belajar sama-sama. Akhirnya saya cari-carilah tempat untuk belajar. Saya cari-cari tempat untuk belajar. Alhamdulillah waktu itu saya ketemu dengan MT Koretonisa. Kalau di daerah Bintaro sini ada majelis taklim ibu-ibu ya. Sampai suatu saat waktu itu Terang Jakarta ada salah satu programnya Back for Good Girls Talk namanya. Jadi itu sharing session. Saya diundang sama dia. Undangan loh sebenarnya, jadi tamu ya untuk ikut. Nah saya waktu itu sebenarnya agak males sih pergi. Ya itu karena saya dulu tuh nggak suka ketemu orang banyak. Kayak canggung aja gitu. Cuman karena dia yang ngajak dan dia kan orangnya enak banget gitu ya. Akhirnya ya udah dia datang deh, saya ditemenin sama anak saya Kalista yang bontot. Berdua kita naik motor. Sampai sana saya duduk paling belakang nih. Dia lihat saya dari jauh pas segala macam. Tiba-tiba dalam pembicaraannya dia ini, tiba-tiba dia todong saya untuk kayak gini nih, ngobrolin tentang kenapa saya masuk Islam gitu. Wah, tuh saya kayak, aduh ngomong apaan gitu ya. Kita Masya Allah, atas izin Allah akhirnya saya bercerita, sharing bersama teman-teman Terang Jakarta di sana. Ngobrol, selesai sharing, waktu itu ditanya, apa sih kalau kepengen, apa kepengenan saya, yang kepengen gitu ya. Orang mungkin pengen apa. Kalau saya, waktu itu saya jawab, satu-satunya yang saya inginkan, waktu itu ya kalau rezeki pasti Allah udah berikan ya. Semua udah Allah gariskan, semua udah Allah janjikan gitu. Kalau ada boleh kepengen. Jadi waktu kita punya box tuh dulu awal kita punya tabungan celengan, tau kan yang celengan plastik gitu tuh, itu ada tulisannya umroh, karena mimpi kita adalah umroh sekeluarga. Jadi kita berharap dari penghasilan kita di box itu kita bisa umroh sekeluarga. Jadi kalau ditanya apa yang boleh kepengen, saya kepengen waktu itu adalah umroh. Saya pengen umroh, saya pengen ke Tanah Suci waktu itu. Ya Insya Allahnya Allah berikan kesempatan itu buat saya waktu itu. Saya sama suami berangkat umroh, bukan dalam kondisi kami berlebihan. Justru saat kami dalam kondisi kurang. Dulu kita sama-sama kerja malah nggak bisa umroh. Pada saat kami usahanya di catering, baru mulai lagi, baru merintis, Allah berangkatkan saya sama suami, gratis, nggak bayar apa-apa. Mungkin itu yang didoakan sama anak-anak saya. Waktu itu kami berangkat berdua sama suami, benar-benar saya nggak bayar apa-apa. Diberangkat oleh salah seorang sahabat. Mudah-mudahan setiap jenjang ibadah saya sekeluarga menjadi pahala jariah juga buat teman-teman saya semua yang sudah membersamai saya dari awal saya memilih Islam sampai hari ini. Berangkat kami ke sana bukan cuma sampai di situ. Mau berangkat ya memang semuanya sudah di ini ya. Kalau baju-baju teman-teman kirimin. Karena saya dulu juga nggak punya baju-baju muslim yang pantas gitu ya. Baju-baju dikirim. Alhamdulillah Allah kirimkan berikut uang sakunya. Jadi pada saat mau berangkatnya waktu itu bulan November, ada pesanan lumayan banyak. Jadi box dapat pesanan lumayan banyak. Nggak cuma uang saku, bisa kami tinggalkan untuk anak-anak di rumah.
Itu hanya sebagian kecil dari begitu banyak kebaikan Allah sampai hari ini yang sudah Allah berikan untuk kami sekeluarga. Yang pasti, janji Allah itu pasti, bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan barang siapa yang senantiasa menjaga Allah, insya Allah Allah pun akan menjaga kita. Itu adalah sedikit cerita dari kami ya. Semoga bermanfaat. Semoga dapat diambil kebaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah khair buat kesempatan yang diberikan dari teman-teman Ngaji Cerdas untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diambil kebaikannya untuk semua teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman Terang Jakarta, teman-teman Sister Filah Mu'alafa, dan teman-teman semua dari Ngefast, Ngeslow yang sudah membersamai hijrah kami sekeluarga, ustadz-ustadz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, guru-guru kami, Masya Allah. Ada Ustadz Dodi Al-Jambari, ada Abi Maki, ada Ustadz Ahmad Omsani, Ustadz Taufik Al-Miftah, Ustadz Umar Mita, Ustadz Felix Siau tentunya, Masya Allah. Kami sangat bersyukur saat ini dibersamai oleh banyak guru-guru dan sahabat-sahabat tentunya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih buat keluarga saya sendiri, buat Abi yang udah sabar membersamai perjalanan kami sampai hari ini ya. Sabar sebagai seorang suami, seorang ayah. Semoga Allah kumpulkan kelak kita di jannahnya dalam keadaan terbaik. Dan terima kasih juga buat anak-anak yang dari awal kebersamaan kita sampai hari ini seperti mimpi-mimpi kita sekeluarga, semoga Allah kabulkan untuk kita bersama-sama, tidak hanya di dunia tapi sampai ke surga, bisa umroh sama-sama, bisa pergi haji sama-sama, bisa beribadah sampai akhirnya husnul khotimah, insya Allah. Terima kasih semuanya, semoga tetap semangat, tetap terus berjuang di dalam Islam. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu
agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.